sekarang ini sudah mulai diderita oleh anak-anak. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Hendri, saya seorang dokter. Saya akan menyampaikan permasalahan mengenai hipertensi di video saya kali ini. Nah, hipertensi itu apa? Hipertensi itu adalah tekanan yang tinggi pada pembuluh darah. Oke? Nah, apa yang menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi? Yaitu yang pertama, adanya plak-plak. Plak apa itu plak? Plak itu adalah ya semacam endapan yang menempel pada apa? Menempel pada dinding pembuluh darah sebelah dalam. Nah, kalau yang menempel itu kolesterol, yang menempel itu bekuan darah ya, bekuan darah bercampur dengan kolesterol di dinding pembuluh darah, itu disebut aterosklerosis. Ya. Skleros itu berarti pengerasan atau keras, bahasa Yunani gitu. Nah, ada juga yang disebut dengan arteriosklerosis. Kalau arteriosklerosis, pengerasan terjadi pada bukan dindingnya, tapi jaringan pembuluh darahnya, ya, jaringan pembuluh darah. Nah, ibarat selang, misalnya kamu hari Minggu menyiram tanaman, menyiram bunga, biar cepat selesai nih semua, biar basah, kamu tekan itu selang penyiramnya, kamu tekan. Nah, hipertensi itu seperti itu. Ya, sekarang paham kan soal hipertensi? Oke, berikutnya adalah faktor-faktor resiko yang menyebabkan seseorang itu terkena hipertensi. Yang pertama, kalau zaman dulu itu usia lebih dari 60 tahun. Lansia lah namanya kalau dulu. Tapi ya saat ini pada era milenial ini hipertensi tidak cuma diderita oleh orang-orang tua saja, bukan penyakit milik orang tua, milik zaman tua gitu, enggak. Tapi sekarang ini sudah mulai diderita oleh anak-anak. Anak-anak umur berapa, Dok? Umur 7 tahun sudah ada. Umur 15 tahun sudah ada. Yang pemuda belum nikah, umur 25 tahun, ada nggak? Ada. Ya, itu semua sekarang ini sudah mengalami pergeseran. Oke. Hipertensi diderita oleh semua umur, segala lapisan masyarakat, dan tidak terbatas jenis kelamin. Kalau dulu misalnya cowok banyak menderita hipertensi, saat ini cowok cewek. Oke, kenapa? Kalau dulu ada kebiasaan cowok, misalnya merokok. Merokok itu tidak serta-merta bikin ya seorang cowok menjadi jantan, bro. Nggak jantan. Rokok itu malah bikin penyakit. Ya. Terus yang berikutnya, kebanyakan makan. Jadinya obesitas. Makan ini, makan itu, mukbang, mukbang banyak sekali. Mukbang apa? Mukbang ya macam-macam. Pokoknya yang penting enak, yang penting asik, yang penting enjoy, yang penting endang. Nah itu
Itu yang bikin seseorang menjadi obesitas. Nah, nanti trio penyakit antara obesitas, hipertensi, dan diabetes mellitus itu membentuk suatu sindrom yang bernama sindrom metabolik. Nah, oke, nanti untuk penjelasan sindrom metabolik di video lain. Selanjutnya adalah faktor resiko berikutnya adalah adanya keturunan. Ya, turunan. Misal dari bapak, ibu, ada yang hipertensi, dari kakek nenek, ada yang hipertensi, dari siapa lagi, mbah buyut, tuh, yang generasi sebelum kamu, generasi tua sebelum kamu yang mungkin ada, ya, itu keturunan. Hipertensi bisa disebabkan oleh keturunan. Nah, yang berikutnya adalah minuman beralkohol. Yang suka nonton drakor pasti tahu minuman soju. Saya nggak perlu jelasin soju itu apa. Yang berikutnya adalah misalnya whisky, misalnya vodka, ya toh. Wah, itu minuman minuman yang banyak alkoholnya. Berapa persen? 50, 40, 40%, 50%. Ya toh, bikin hipertensi itu. Karena apa? Karena itu ada potensi mencederai pembuluh darah, bro. Pembuluh darah cedera, ya toh. Nah, itu tadi plak-plak arteriosklerosis menempel, akhirnya sempit segini, nah, ini nggak bisa, nih cuman bisa lewat segini, apa ini kalau begini di pembuluh darah otak itu nanti akan timbul seperti balon ya, melembung lah pembuluh darahnya, melembung ya, itu namanya aneurisma, bahasa kedokterannya aneurisma ya. Radio pecah, nanti terjadi, tahu sendirilah apa itu. Kalau di otak itu namanya stroke ya. Kalau di jantung biasanya terjadi serangan jantung dulu, ya. Habis serangan jantung kemudian terjadilah gagal jantung. Kalau terjadi di ginjal apa namanya? Namanya nantinya adalah gagal ginjal. Nah, kalau sudah terjadi gagal ginjal, bisa nggak diperbaiki? Nggak bisa. Bisanya bagaimana? Ya, cangkok ginjal. Berapa biayanya? Mahal. Lah kalau mahal bagaimana? Tenang, ada alternatif. Tapi mau, yaitu cuci darah. Sekali lagi mau. Cuci darah itu nggak enak loh. Ya. 2 kali per minggu, bisa 3 kali per minggu. Hanya untuk cuci darah. Ya. Namanya mesin dialisis. Itu alat cuci darah itu namanya. Oke. Nah, yang pokoknya untuk gagal ginjal itu cara mengatasinya ya cangkok ginjal. Kalau belum ada donor ginjal bagaimana? Ya dialisis, cuci darah. Biayanya berapa? Lihat sendiri. Saya nggak mau ngomong. Mahal nggak? Lihat sendiri. Mahal. Oke. Nah, banyak cara untuk mengendalikan hipertensi ya. Salah satunya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Ya.
Setelah screening, setelah deteksi dini, ayo kita ubah pola hidup kita yang tidak sehat menjadi yang sehat. Gimana caranya? Ya gerak. Nggak perlu beli online secara online. Ya kalau jauh bagaimana? Misalnya beli di Jakarta begini begitu. Ya itu boleh-boleh saja beli secara online. Maksud saya adalah kalau misalnya nih beli makanan di warung sebelah nggak usah online. Tinggal keluar rumah jalan aja ke sebelah. Beli makanan di warung. Kan enak. Ya toh? Nah, badan gerak, sehat. Oke? Nah, kemudian yang berikutnya adalah kurangi makanan yang banyak mengandung garam, banyak mengandung MSG. Kan nggak mau kah disebut generasi micin? Snack misalnya yang itu tuh yang banyak bumbunya, banyak sekali MSG-nya. Ya, 1 kali, 2 kali makan, it's okay. Tapi ya nggak tiap hari juga dong, ya toh? Nah, kemudian selanjutnya adalah mengendalikan hipertensi dengan obat. Ya, ini panjang kalau dijelaskan di video ini, panjang. Nanti saja di video lain akan saya jelaskan. Oke, cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan nih, tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, ya, setuju? Oke, ya, yuk, ciao.